Besti, aksi kejahatan hipnotis yang diduga dilakukan oleh warga negara asing terjadi di sejumlah wilayah. Mulai dari Kabupaten Tangerang, Medan, sampai terakhir dikabarkan juga terjadi di Surabaya. Dari bukti rekaman video kamera pengawas nih Besti, 3 aksi penipuan ini modusnya sama loh. Pelaku awalnya berpura-pura membeli barang di sebuah toko sambil menukar uang di kasir. Namun tanpa disadari, akhirnya mengambil uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Besti, dalam menjalankan aksinya pelaku juga tak pernah terlihat sendiri. Mereka beraksi minimal 2 orang, satu menjadi eksekutor dan satu lagi berperan menarik perhatian karyawan lain. Mereka juga dikabarkan berparas wajah non pribumi alias warga negara asing dan mengaku tak bisa berbahasa Indonesia. OMG, niat banget ya. Nah Besti, jadi yang namanya hipnotis itu nggak cuma dari efek kejut ya, kayak menepuk pundak ataupun menarik lengan. Tapi juga ada nih hipnotis yang hanya bermodalkan dengan kata-kata. Persis kan kayak cowok gombal, ups, maksudnya kayak modus sejumlah aksi hipnotis di opening tadi ya kan. Dan sekarang kita akan cek langsung nih ke ahlinya. Emang bener ya, cuma bermodalkan kata-kata aja tapi bisa merasuki pikiran bawah sadar orang sampai bisa disalahgunakan sebagai tindak kriminalitas. Jadi langsung aja kita cek ke ahlinya. Besti, kali ini tim OMG mau buktikan nih, apakah modus yang digunakan pelaku ini memang benar-benar ampuh? Apakah orang-orang berperawakan asing ini benar-benar menggunakan gendam atau sihir? Tapi sebelum kita cek fakta nih, kita ketemu dulu yuk sama pakar hipnoterapi dan juga mikroekspresi. Secara keilmuan, apa benar bahasa asing bisa jadi trik hipnotis untuk menipu orang? Banyak orang Indonesia, apalagi yang belum pernah, katakanlah kata ke luar negeri, berdiskusi sejajar dengan orang asing gitu, memandang orang asing itu lebih tinggi. Kalau kita bicara lebih bahasa teknisnya ada inferiority complex. Sindrom bahwa kita ini lebih rendah dibandingin mereka. Begitu datang dengan bahasa asing, satu, langsung merasa lebih rendah. Kedua, karena lebih rendah, dia harus melayani dengan lebih baik. Jadi dia fokus, cek. Nah, itu kuncinya. Besti, ternyata beneran bisa loh obrolan atau kata-kata bisa menghipnotis, terutama bahasa asing yang kurang kita mengerti. OMG, serem banget gak sih? Jadi Besti, diajak ngobrol secara terus-menerus pakai bahasa asing bakal bikin si lawan bicara jadi fokus, sehingga gerbang bawah sadarnya jadi terbuka lebar Besti. Dengan begitu, kata-kata dalam bahasa asing spontan jadi sugesti, sehingga bikin si lawan bicara jadi fokus, terpukau sampai sukses pengaruhi si lawan bicara. Besti, yang namanya hipnotis gak pakai campur tangan ilmu goib loh. Khusus untuk modus hipnotis pakai bahasa asing ini, poinnya cuma percaya diri dan ternyata ada strategi komunikasinya loh. Jadi kekuatan dari kata-kata adalah satu skripnya, pemilihan kata-kata yang mau digunakan. Yang kedua adalah bagaimana cara mengatakannya. Kapan intonasinya dikuatin, kapan intonasinya dilemahin, kapan dia cepat ngomongnya, itu pengaruh. By the way, for your info aja nih Besti, dalam ilmu hipnosis, terutama di mazhabnya Western Hypnosis, ada loh metode atau teknik yang bisa bikin orang terpukau hanya dengan kalimat atau aksen kebarat-baratan. Namanya Fascinate Technique. Kebanyakan penipuan bermodus hipnotis kayak gini dilakukan secara berkomplot. Ya minimal banget berdua lah Besti, kayak di video rekaman kamera pengawas ini nih. Karena penipuan, ada 2 hal kenapa mereka perlu berdua. Nomor 1 adalah pengalih perhatian. Yang nomor 2 adalah kalau ada apa-apa, posisi mereka kuat. Ada saksi, seolah-olah berdua yang targetnya cuma 1 atau 2 lawan 2. Atau misalnya mereka bisa saling mengalihkan perhatian dengan saling berkomunikasi. Kalau sendiri kan nggak bisa mau ngomong sama siapa. Sekarang waktunya kita cek fakta ya. Tim OMG akan melakukan sosial eksperimen nih. Eits, kalem Besti. Bukan kasih contoh hipnotis untuk penipuan kok. Tapi hanya untuk buktikan bener nggak kalau dengan memakai bahasa asing, target alias lawan bicara bakal terlampau fokus. Oke deh, pokoknya nih untuk sosial eksperimen kali ini, nih kamu tuh pokoknya harus
menemui pedagang-pedagang nih di pinggir jalan ya kan. Habis itu nih karena kita memang modusnya adalah pakai bahasa asing, jadi kamu pakai bahasa Inggris aja ya kan nanti. Jadi ceritanya transaksinya pakai bahasa Inggris. Terus pokoknya kamu harus pede nih ngomongnya ya kan. Pede ngomongnya, terus lugas, ajak terus ngobrol pakai bahasa Inggris. Udah ya kan biar dia fokus sama kamu, oke? Oke. Good luck Desi. Untuk lokasi pertama, Desi bakal nyari target di kawasan Wijaya Jakarta Selatan nih Besti. Sebelum ke misi utama, looking-looking dulu ya Besti. Target mana nih yang pas buat sosial eksperimen kali ini? Yuhu, ini dia target pertama, tukang rujak. Desi pura-pura beli rujak dulu ya Besti. Excuse me. Sir, can I have one rujak, please? But I want yeah. No. I want two rujaks, but without mango. Yeah, no. Yeah. No. Without. I don't like. No. Without mango, cause I don't like mango. Yeah. I don't like mango. Yes. Saat pedagang rujak terus diajak ngobrol pakai bahasa Inggris, si pengalih perhatian datang untuk mengganggu suasana. Dan ternyata Besti, wih, dengan treatment tas jatuh tadi, si pedagang rujak sama sekali nggak teralihkan loh perhatiannya. Padahal deket banget tuh Besti jaraknya, nggak sampai setengah meter. Tapi si bapak nggak sama sekali kaget, apalagi nengok ya Besti. Masih di lokasi pedagang rujak, percakapan antara Desi dan seorang warga pun sempat berlangsung singkat. Tetep dong ya, masih ngobrol pakai bahasa Inggris. Like a salad. Oh, it's sugar. Oh, okay. Brown sugar? Brown sugar, yeah, yes. Okay. Brown sugar and sugar Oh, mix. mix. Tapi lagi-lagi nih Besti, si pedagang rujak tetap tak bergeming Besti. Fokus banget sama pesanan rujaknya, sampai nggak teralihkan gitu perhatiannya. Percobaan pertama berhasil ya Besti. Sekarang kita coba target dan lokasi yang berbeda. Nah, ini ada pedagang es podeng yang lagi mangkal di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Excuse me, sir. Can I have 3x podeng? Yeah. I wanna 3x podeng, please. 3 cup ya? Yeah. 3. Es podeng is like ice cream, right? Yeah, ice cream. Es podeng is from Indonesian or from another city? Indonesian. Oh, okay. What is this? It's like jelly. Jelly. What is like pink or is this milk? Milk. Is what is this? What? Oh, kacang. Oh, podeng. Okay. Tuh kan Besti, si bapak penjual es podeng juga nggak terpengaruh tuh sama pejalan kaki yang jatuh tasnya. Padahal lokasi jatuhnya tas deket banget sama berdirinya pedagang es podeng. And mission accomplished ya Besti. Besti, 2 sosial eksperimen tadi benar-benar ngebuktiin kan kalau ngobrol pakai bahasa asing ke target yang nggak terbiasa atau nggak bisa pakai bahasa Inggris bakal bikin si target fokus buat mengerti maksudnya. Plus tentunya bakal mendadak hasil layanan terbaiknya. Tapi tenang aja nih Besti, walaupun tindak kriminalitas bermodus hipnotis itu bisa terjadi kapan aja, di mana aja, dan sama siapa aja. Nih, ada sejumlah tipsnya loh untuk mencegah aksi hipnotis yang berujung pada kriminalitas. Yang pertama adalah pasti berdoa dong ya. Terus yang kedua harus waspada nih sama orang yang baru kita kenal atau kita temui. Dan yang ketiga nih, bisa banget ya dengan suges kata-kata ke diri sendiri. Contohnya kayak, aku perlu berhati-hati sama orang baru atau orang lain. Dan juga bisa juga nih kalau misalkan dia pakai bahasa asing. Nah ingat yang namanya orang pakai bahasa asing belum tentu lebih baik dari diri kita. Oke, sekian liputannya dan juga semoga informasinya bermanfaat ya buat Besti. Dan yang pasti semoga informasi ini bisa mencegah kalian semua dari aksi
kriminalitas bermodus hipnotis.